Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Pada kesempatan kuliah hari ini, kita akan membahas topik satuan proses fermentasi. Ya, jadi, teknologi fermentasi ini merupakan ilmu teknik terapan yang mendasari industri fermentasi. Nah, di mana ini merupakan pemanfaatan, ya, perpaduan multidisiplin, ya, multi bidang antara lain dari bidang mikrobiologi, biokimia, kimia, ya, teknikan, dan rekayasa molekuler. Ya. Jadi industri fermentasi ini adalah industri yang memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menghasilkan berbagai jenis produk dalam rangka kesejahteraan manusia. Nah, istilah fermentasi ini berasal dari bahasa Latin, ya, fervere, ya, artinya to boil. Nah, untuk aktivitas kamir pada jus buah-buahan atau biji-bijian atau serealia yang berkecambah. Nah, itu istilah asalnya dari Latin, arti fermentasi, istilah fermentasi, ya. Kemudian definisi fermentasi ini kalau dilihat dari sisi klasiknya atau zaman dahulunya, ini adalah penguraian senyawa kompleks, ya, oleh mikroorganisme menjadi senyawa sederhana. Nah, di mana di sini kondisinya adalah anaerob. Nah, kemudian berkembang, ya, definisi fermentasi, ya, pada zaman saat ini yang berkembang saat ini definisinya adalah pengubahan suatu substrat, ya, dengan bantuan mikroorganisme menjadi bahan yang bernilai lebih tinggi, bahan yang lebih berguna, di mana kondisinya ini dengan catatan terkontrol. Bisa anaerob, bisa aerob, tetapi ini dengan kondisi terkontrol. Nah, ini adalah definisi fermentasi. Jadi contoh industri fermentasi, ya, itu misalkan dalam proses pembuatan bioetanol, ya, enzim, protein sel tunggal, ya, ini contoh dari produk industri fermentasi. Kemudian tujuan fermentasi, ya, ini adalah menghasilkan suatu produk yang mempunyai kandungan nutrisi, tekstur yang lebih baik. Ini biasanya dimanfaatkan, ya, banyak di industri pangan, industri farmasi, ya. Nah, di samping itu juga menurunkan zat anti nutrisinya. Jadi untuk mencegah, ya, penurunan nutrisi di dalam proses karena proses pengolahan. Nah, jenis proses fermentasi berdasarkan medium pertumbuhan mikroba ini bisa dibedakan menjadi fermentasi padat, ya, di mana mediumnya tidak larut tapi cukup lembab untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian fermentasi semi padat, ya, mediumnya tidak larut tapi kelembabannya cukup, ya, cukup tinggi. Kemudian fermentasi cair, di mana substratnya larut atau tidak larut, ya, terpisah. Kemudian jenis fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkan. Sini ada alcoholic fermentation, ya, ini yang dihasilkan adalah etil alkohol. Ada lactic acid fermentation, ya. Kemudian jenis fermentasi berdasarkan proses kerjanya, ya. Di sini ada batch culture fermentation tanpa penambahan substrat selama fermentasi berlangsung. Ada feed culture fermentation, ada semi batch culture fermentation, dan ada continuous batch
continuous culture fermentation. Nah, kemudian berdasarkan jenis fermentasinya, berdasarkan kondisi medianya, ya, nah, ini digolongkan menjadi aseptis atau steril. Nah, contohnya pada pembuatan alkohol dan asam sitrat. Kemudian semi aseptis. Nah, ini kurang steril. Nah, ini bisa contohnya pada pembuatan tempe, kecap, silase, ya. Ini adalah fase proses fermentasi. Ada 4 fase, ya. Ada lag fase, ada exponential growth fase, yang istilahnya juga log fase, ada stationary fase, dan ada deep fase, ya. Ini akan dijelaskan masing-masing fase, ya, pada slide berikutnya. Ada fase lag, ini adalah pertumbuhan, titik pertumbuhannya 0, ini datar saja, ya. Ciri-cirinya tidak ada peningkatan jumlah sel, ya. Nah, sel membesar ukurannya, ya. Ini baru tahap awal, ya. Biasanya di tahap awal medium, ya, atau penumbuhan mikroorganisme, ini fase lag. Kemudian fase log, ya, ini fase pertumbuhan maksimal, ya, naik konstan. Kemudian fase stasioner, ya, terjadi akumulasi produk beracun, sehingga ini juga merupakan grafik yang datar saja, ya, jumlah sel yang hidup tetap, sehingga tidak ada pertumbuhan penambahan, ini datar saja. Kemudian yang terakhir adalah fase kematian, ya, tingkat pertumbuhannya negatif, artinya jumlah selnya yang hidup semakin lama semakin menurun, ya. Ini terjadi penurunan secara logaritmik, ya. Oke, kemudian kita bahas tentang industri farmasi, ya. Industri yang memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dalam menghasilkan produk, ya. Jadi ini perkembangannya sejalan dengan perkembangan mikrobiologi industri. Ya, ini cukup berkembang, ya. Ada mungkin sekarang lebih dikenal dengan istilah bioproses, bioteknologi, ya. Nah, ini bagian dari itu, ya. Nah, jenis industrinya ini yang sering bidang atau sektor industri, ya, yang memanfaatkan mikroorganisme, ini yang paling banyak adalah industri pangan, industri biokimia, dan industri farmasi, ya. Kenapa dipilih teknologi fermentasi ini? Karena memang lebih efisien, ya. Pemilihan teknologi, pemilihan metode proses ini adalah berdasarkan kajian, ya. Apa kelebihan proses fermentasi ini? Yang pertama, membuat produk yang tidak dapat atau sulit atau tidak ekonomis diperoleh secara proses kimia, sehingga dipilih, ya, teknologi yang cocok, ya. Ini adalah bioproses, ya. Salah satunya adalah fermentasi ini. Contohnya adalah dalam proses pembuatan enzim, ya. Kemudian kondisi proses ini lebih soft, artinya suhu ruangnya, tekanan atmosfernya, pH-nya ini terkontrol, ya. Nah, tidak memerlukan suhu yang terlalu tinggi, ya, peralatan yang terlalu besar, ya. Selanjutnya, kelebihan selanjutnya ini adalah prosesnya lebih efektif, ya. Biasanya laju reaksi enzimatik ini lebih cepat, lebih besar dibandingkan dengan laju reaksi kimia. Kemudian bahan bakunya dapat diperbarui, ya, di mana produknya bersifat lebih ramah lingkungan. Kemudian dapat mengubah bahan yang murah menjadi produk yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Nah, tetapi proses fermentasi juga memiliki kelemahan, ya, diantaranya adalah campuran produk kompleks, ya. Nah, sehingga untuk pemisahannya ini juga perlu proses yang cukup sulit.
Kemudian cairan fermentasi bersifat encer dan produk sedikit. Nah, sehingga teknologi ini biasanya masih relatif cukup mahal, teknologi yang masih cukup mahal. Kemudian risiko kontaminasi selama fermentasi, ya, karena memang perlu kondisi yang terkontrol untuk pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian hasilnya beragam, ya, tergantung dari lingkungan, pertumbuhan mikroorganisme, ini sangat mempengaruhi dari produk yang dihasilkan. Kemudian tipe-tipe fermentasi, di sini ya, fermentasi asam laktat, fermentasi ikan dan daging, fermentasi sayuran, cerealia, susu, alkohol, dan asam. Ya. Nah, kemudian berdasarkan sifatnya, ini sifat fermentasinya, fermentasi terbagi menjadi dua, fermentasi aerob dan anaerob, ya. Mungkin ini sudah familiar kita dengar, ya. Kalau aerob ini memerlukan oksigen untuk prosesnya, ya. Kalau anaerob tidak membutuhkan oksigen, ya. Kemudian mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi ini banyak jenisnya, ya. Bakteri asam laktat, ya, bakteri asam propionat, bakteri asam asetat, ya, kamir, ya, itu banyak lagi jenis-jenisnya. Kemudian contoh produk-produk hasil fermentasi ini juga cukup banyak, ya. Daging fermentasi, pengolahan produk susu seperti yogurt, keju dan mentega, ya, non susu, tempe, ya, tape, kecap, oncom, roti, anggur, ya, peminuman beralkohol, nata koko, ya. Ini secara singkat, ya, skema aplikasi proses fermentasi di dalam industri, ya. Ini mulai dari awal isolasi sampai kita dapatkan produk, ya. Nah, karena kita bekerja dengan mikroorganisme, ya, tahap awalnya kita lakukan isolasi, ya. Nah, kemudian nanti pengembangan atau inokulasi, ya, pembuatan starter. Nah, ya, kemudian baru kita fermentasi atau kita proses, ya, kita gunakan, ya, sebagai teknologi proses, ya. Setelah diinokulasi sudah menjadi starter, kita gunakan mikroorganisme ini untuk proses fermentasi dalam industri, ya, fermentasi untuk produksi. Kemudian hasil fermentasi, ya, kita dapatkan hasil fermentasi, di mana kondisi proses ini perlu kita kontrol, ya. Contohnya adalah tentang kelembabannya, pH-nya, ya, sterilisasinya, ya, kelembaban, aerasi, habitasi, tergantung dari jenis mikroorganisme yang dihasilkan, ya. Kemudian setelah itu hasil fermentasi, ya, karena ini bercampur, maka perlu ada pemisahan antara produk dengan substratnya, ya. Kita kenal dengan istilah pemurnian, ya. Baru kita dapatkan produk, ya, secara murni. Baru kita lakukan pengemasan. Nah, biasanya di hilir ini cukup susah, ya, pemurnian produk dengan substratnya, ya. Oke, kemudian ini ada juga limbahnya, ya. Ada biomasanya, limbahnya. Oke, sampai di sini, ya, topik mengenai proses fermentasi, ya, khususnya penerapannya di dalam industri agro. Oke, selanjutnya kita akan lakukan dengan sesi diskusi, ya, penugasan dengan aplikasi Edmodo, ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.